3. Halo Sobat Sikamali, bertemu lagi dengan kami di podcast Siap JKN, Sikamali Sapa Peserta JKN. Nah, podcast yang selalu memberikan info menarik seputar program Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber. Oke, dia adalah Kak Wardah. Jadi kita akan membahas tentang inovasi dari BPJS lagi, Betul. ya, yaitu Frista. Betul, Frista. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum itu kita akan perkenalan dulu nih dengan Kak Wardah. Oke, Kak, boleh perkenalan. Hai Sobat JKN, perkenalkan nama saya Wardah Aryani, biasa dipanggil Wardah. Saya merupakan staf kerjasama fasilitas kesehatan dari bagian mutu layanan fasilitas kesehatan. Oke. Oke, Kak Wardah, mungkin langsung saya di pertanyaannya, Kak. Sebenarnya Frista ini apa sih, Kak? Ya, jadi Frista atau Face Recognize ini merupakan sebuah sistem yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk melakukan verifikasi identitas peserta. Nah, verifikasi identitas peserta ini berbasis teknologi atau artificial intelligence atau AI yang biasa kita kenal. Nah, untuk Frista sendiri ini diimplementasikan untuk peserta yang ingin melakukan rawat jalan misalkan di fasilitas kesehatan atau misal akan melakukan perubahan data misalkan menggunakan anjungan aman JKN di kantor BPJS Kesehatan. Selain itu, Frista ini sendiri juga sudah dikembangkan pada aplikasi mobile JKN untuk melakukan verifikasi data peserta. Jadi Frista ini ada juga di rumah sakit dan ada juga di kantor cabang dan juga jika peserta ingin melakukan perubahan data secara mandiri melalui aplikasi mobile JKN. Ya, jadi sudah mulai dikembangkan lewat aplikasi juga. Bagus nih, Kak. Oke. Nah, Kak, sebenarnya apa sih tujuan dan urgensinya sehingga BPJS Kesehatan mengeluarkan inovasi ini, Kak? Ya, jadi seperti yang kita tahu ya, BPJS Kesehatan itu selalu berusaha melakukan inovasi untuk poin utamanya adalah untuk mempermudah peserta seperti itu. Nah, kalau bercermin ke belakang, sebelum Frista atau Face Recognize ini sendiri, bagi peserta yang ingin melakukan rawat jalan di rumah sakit, itu melakukan verifikasi dengan cara fingerprint atau perekaman sidik jari. Cuman pada saat era COVID-19 kemarin, di mana segala akses terbatas dengan adanya social distancing, ini mulai dikembangkan Face Recognize. Jadi tidak lagi melakukan perekaman sidik jari yang berisiko untuk penularan COVID. Iya, jadi itu tadi salah satu urgensinya ya. Selain itu masih banyak keluhan pasien terkait penumpukan antrian. Iya, jadi dengan adanya Frista ini diharapkan dapat mempermudah peserta dengan melakukan face recognize atau pengenalan wajah yang terekam dengan Dukcapil, itu bisa mempermudah proses registrasi. Iya, selain itu dengan adanya face recognize ini diharapkan semua mitra, salah satunya adalah fasilitas kesehatan itu berkomitmen untuk menghindari kecurangan atau fraud. Seperti itu. Lebih bagus dari ini First tadi, Kak. Betul. Selain mempermudah untuk mempersingkat waktu, ternyata juga waktu, mencegah fraud, dan menyesuaikan dengan kondisi pada saat COVID-19 kemarin. Memang pas ada COVID ini tercipta ini Frista nih, Kak. Betul. Nah, Kak, selain itu apa saja sih keunggulan dari Frista, Kak? Kalau keunggulan dari Frista atau Face Recognize ini sendiri, yang pertama itu tadi kemudahan pasien yang ingin melakukan pengobatan untuk melakukan verifikasi identitas peserta. Dan diharapkan hasilnya valid karena melakukan perekaman wajah, identifikasi wajah akurat lagi. Betul. Yang kedua, untuk meningkatkan keamanan dan akurasi dalam proses verifikasi itu sendiri. Karena mungkin bercermin pada saat proses fingerprint kemarin itu masih banyak indikasi pasien diwakilkan. Masih bisa di ini kan diindikasi melakukan manipulasi. Tapi kalau dengan Frista ini sendiri itu bisa, kemungkinan akan susah karena data perekaman wajah ini langsung terhubung ke Dukcapil kan, jadi terhubung ke KTP, di mana ini mungkin akan sangat sulit untuk dimanipulasi seperti itu. Yang lainnya, teknologi Frista ini membantu mencegah penyalahgunaan layanan.
seperti penggunaan identitas palsu atau pengakuan identitas orang lain. Oh, itu tadi nih. Betul. Itu dua. Oke, Kak. Nah, bagaimana sih Kak alur dari penggunaan Frista ini? Karena mungkin masih ada beberapa peserta JKN yang masih awam Kak. Padahal ini sudah lama, Bidi. Betul. Jadi sebenarnya Frista ini memang sudah mulai diimplementasikan itu sejak era COVID-19 kemarin. Cuman memang baru digadangkan kembali beberapa tahun ini. Contoh di kantor cabang Makale pada tahun ini itu awal tahun ini ada beberapa rumah sakit yang dijadikan pilot project untuk pengimplementasian Frista ini. Nah, pada saat dirasa bahwa memang rumah sakit yang dijadikan pilot project ini sudah bisa mengimplementasikan face recognize dengan baik, itu baru diimplementasikan di semua rumah sakit yang ada di kantor cabang Makale. Betul. Jadi kalau untuk alur penggunaan Frista atau face recognize itu sendiri, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini diimplementasikan tidak hanya di fasilitas kesehatan atau untuk pasien yang ingin berobat jalan, tapi juga tadi ada anjungan mandiri. Jadi pasien yang datang ke kantor cabang untuk melakukan perubahan FKTP misalkan, itu tidak harus antri lagi ke loket untuk berhadapan dengan FL untuk melakukan perubahan data. Jadi cukup ke anjungan mandiri atau aman JKN. Nanti via aman JKN itu dilakukan verifikasi wajah. Setelah dilakukan verifikasi wajah, sudah bisa melakukan perubahan data. Nah, selain itu, seperti yang saya informasikan tadi juga, Frista ini sudah mulai diimplementasikan via aplikasi mobile JKN. Jadi sebelum ada Frista, via aplikasi mobile JKN itu melakukan verifikasi data dengan menggunakan PIN. Iya, yang sudah disetting oleh pasien secara mandiri pada saat melakukan pendaftaran. Tapi sekarang sudah mulai diimplementasikan Frista. Jadi pasien atau peserta yang menginstal aplikasi mobile JKN itu akan melakukan verifikasi wajah menggunakan face recognize itu sendiri. Jadi ke depan pada saat ingin melakukan perubahan data, itu verifikasi datanya tidak lagi menggunakan PIN, melainkan menggunakan face recognize. Nah, yang lainnya, alur lainnya itu adalah pasien yang ingin berobat di fasilitas kesehatan. Iya. Jadi sebelum penjamin terbit itu kita melakukan verifikasi identitas dulu di loket. Nah, verifikasinya itu tadi dengan face recognize. Iris tadi. Betul. Bagaimana sih sebenarnya Frista memvalidasi antara rekaman wajah dengan identitas peserta JKN? Iya. Kalau ditanyakan terkait bagaimana Frista atau face recognize ini memvalidasi data peserta, sebenarnya merupakan pertanyaan yang sangat teknis ya. Iya. Jadi pertama-tama peserta melakukan perekaman wajah. Nah, di sini peserta diminta untuk merekam wajah melalui perangkat, misal pada saat di rumah sakit itu ada kamera khusus atau via aplikasi mobile JKN dengan kamera handphonenya. Betul. Nah, setelah itu dari ekstraksi fitur wajah, itu sistem Frista ini mengakses fitur biometrik unik dari wajah si peserta atau pasien ini. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, Frista itu terhubung dengan data Dukcapil. Betul. Jadi dengan fitur biometrik ini dari Frista sendiri itu mengukur misal seperti jarak antar mata, bentuk hidung, fitur wajah dari peserta itu sendiri. Jadi memang ada biometrik unik dari wajah peserta. Betul. Jadi seperti dari situ Frista melakukan validasi data peserta. Setelah itu akan dicocokkan dengan identitas data peserta itu sendiri. Begitu. Sistem pencocokan tadi itu sendiri melihat kesamaan dan kesesuaian rekam wajah pasien atau peserta. Nah, mungkin seperti itu secara teknisnya bagaimana cara kerja dari Frista atau face recognize itu sendiri. Jadi disesuaikan dengan yang di Dukcapil, Kak. Betul. Jadi kalau ada, jadi memang kan pada saat kita melakukan perekaman di Dukcapil itu memang ada kayak titik-titik. Nah, seperti itu kode biometrik unik dari wajah kita. Dia mengukur jarak mata, bentuk hidung. Mau ada telalat tak? Nah, gimana kalau nampilin telalanya? Nggak bisa ini. Nggak lah. Betul lagi? Nggak bisa? Nggak. Jadi kalau tai lalat kayaknya enggak. Jadi jangan sampai. Nggak masuk jadi. Nanti kasih
Oke. Jadi kok di Kacamekali Kak, di rumah Betul. sakit di Kacamekali itu berapa rumah sakit? Jadi di kantor cabang Makale itu ada 8 rumah sakit. Itu Iya. semua Untuk sekarang memang sudah mengimplementasikan Frista. Iya, tapi masih berjalan dengan fingerprint. Betul. Jadi misal mitigasinya salah satunya kalau misal Frista lagi ada kendala, itu peserta masih melakukan sidik jari. Oh, lewat fingerprint deh. Fingerprint, Oke, betul. nah, tadi Kak tentang fingerprint. Jadi ini sebenarnya sama kah fungsinya Kak atau bagaimana? Ya, jadi untuk fungsi Frista atau face recognize dan fingerprint ini sebenarnya keduanya sama-sama menggunakan metode biometrik untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas peserta. Nah, bedanya itu tadi kalau Frista dia mengidentifikasi dengan identifikasi wajah. Kalau fingerprint dia melakukan verifikasi dengan sidik jari. Betul. Cuman face recognize dan fingerprint ini dalam pengimplementasiannya tidak ada yang menggantikan. Betul. Jadi dia masih berjalan bersamaan begitu. Sebenarnya dalam pengimplementasiannya Frista atau face recognize ini fungsinya tidak menggantikan fingerprint. Iya. Jadi Frista ini istilahnya berjalan bersamaan dengan fingerprint itu sendiri. Saling melengkapi ya? Betul, saling melengkapi. Nah, Kak, Frista sendiri ini apa ada kendalanya Kak? Betul. Jadi pada saat pengimplementasian di beberapa rumah sakit yang menjadi pilot project kemarin itu memang dihadapi beberapa kendala. Di antaranya wajah pasien itu tidak bisa terekam. Betul. Karena kalau kendalanya ini kadang ya yang biasa kita temui pasien pada saat datang berobat itu menggunakan kacamata. Sedangkan di foto dukcapilnya tidak menggunakan kacamata. Atau misalkan pada saat pasien nih atau peserta yang melakukan perekaman foto di dukcapil itu masih segar. Ya, betul. Pada saat ini kan sudah berumur misal, jadi itu mungkin ada kode-kode unik yang berubah dari wajahnya mungkin. Untuk yang lansia Betul. Jadi jika ada kendala seperti itu, seperti yang dijelaskan sebelumnya, Frista berjalan bersamaan dengan fingerprint. Jadi pasien yang mengalami kendala terkait wajah yang tidak dapat terekam itu bisa dimitigasi dengan cara fingerprint. Agar surat eligibilitasnya bisa dapat diterbitkan. Nah, untuk pasien juga yang di bawah umur 17 tahun, itu kami tidak wajibkan untuk perekaman melalui face recognize karena belum terhubung ke data dukcapil. Jadi bisa melakukan verifikasi atau validasi data dengan cara fingerprint. Begitu. Iya. Kalau 17 tahun cukup fingerprint, tidak usah. Betul. Iya. Karena belum buat KTP ya, belum buat KTP. Kalau dibandingkan dengan fingerprint, sebenarnya lebih safety mana nih Kak? Jadi sebenarnya kita masing-masing dari Frista dan fingerprint ini memiliki keunggulannya masing-masing. Jadi makanya mereka tidak bisa dipotong salah satunya nih, tidak bisa dijalankan hanya salah satu. Mereka berjalan beriringan untuk pengimplementasiannya. Kenapa? Frista, seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa kasus wajah pasien tidak dapat terekam. Nah, itu bisa digantikan dengan fingerprint. Tapi misalkan pasien yang mungkin kadang ada yang pekerja keras ya, seperti itu. Mungkin pada saat perekaman fingerprint itu tidak dapat terbaca karena kulit tangannya mungkin terkelupas atau ada kendala lainnya, itu bisa dilakukan perekaman dengan face recognize. Betul. Jadi saling melengkapi. Nah, oke Kak, mungkin ada closing statement dari Kak Wardah untuk peserta JKN yang ada di luar sana Kak. Iya, betul. Jadi untuk peserta JKN khususnya nih yang mau berobat di rumah sakit, akan sangat memudahkan kalau dari peserta itu sendiri mengambil nomor antrian melalui aplikasi mobile JKN. Jadi baik berobat di puskesmas ataupun rumah sakit, itu bisa mengambil antrian melalui aplikasi mobile JKN. Jadi pada saat ke rumah sakit nih, tinggal check-in. Setelah check-in, melakukan perekaman identitas dengan cara Frista atau fingerprint. Betul. Jadi BPJS Kesehatan kedepannya akan selalu mengusahakan bagaimana agar pasien ini dapat bisa mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara. Gitu.
Iya sekali. Itu tadi pembahasan kita tentang Frista, dan ternyata Frista ini memang benar-benar membantu peserta JKN yang ingin berobat langsung ke rumah sakit. Betul. Nah, oke guys, terima kasih karena telah menyaksikan video kami sampai akhir, dan terima kasih juga Kak Wardah telah datang di podcast kami. Jadi narasumber yang sangat ditunggu-tunggu ya guys. Dengan segala kegaduhan akhir tahun ya. Iya, paling sibuk ini guys ya, betul Anda paling sibuk. Podcastnya jam berapa ini? Masih pagi Kak, masih pagi, jadi masih pagi nih guys ya. Oke Kak, oke guys, Abami, ya jangan lupa untuk menyaksikan video kami di channel YouTube Sikamali Selata. Oke guys, sampai jumpa di podcast selanjutnya, bye bye.